Di sini dikatakan di al-mas'alatus salisah, perkara yang tiga ya, pertanyaan ketiga. Wa ya annahu hal tatalaqa arwahul ahya wa arwahul amwat, apakah ruh orang-orang yang masih hidup ini bisa berjumpa dengan ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia? Maka dikatakan oleh Syekh Ibnul Qayyim ya, dengan dalil-dalil ulama-ulama Ahlus Sunnah Jamaah ya, para ulama salaf Ahlus Sunnah Jamaah, fasawahu hadhil masalah. Maka dalil-dalil masalah ini yang menjadi saksi dalil-dalilnya wa adalah Tuhan dan dalilnya aksar min ayuhsiyaha illallah taala. Maka dalilnya ini banyak sekali, kata Imam Suyuti, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak bisa dihitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal hais al-waqi min adali syuhud biha. Realita kenyataannya ya adalah dalil yang paling bijaksana. Fatal takir arwahul ahya wal amwat, maka bisa para roh orang yang meninggal, orang yang masih hidup ini bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia. Kama taltaki arwahul ahya, sebagaimana berjumpanya roh-roh orang yang masih hidup. Waqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya, dan jiwa-jiwa yang tidak mati di dalam tidurnya, maka Allah tahan yang telah Allah tetapkan kematian, dan Allah lepaskan jiwa yang lain sampai batas ajal tertentu. Semua itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir, merenung. Bahkan ada hadis di sini, balagani annal arwahal ahya ya. Balaga di sini sigha tamrid ya, dia lemah hadisnya, dalilnya. Sampai padaku bahwa para ruh itu dan ruh orang yang hidup dan orang yang meninggal ini bisa berjumpa di dalam tidurnya. Mereka saling bertanya. Dan Allah menahan ruhnya orang yang sudah meninggal, dan Allah melepaskan, mengembalikan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat ayat ini, bahwa ayat ini menceritakan tentang orang yang tidur kemudian ruhnya keluar. Dia berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal. Nah, roh orang yang sudah meninggal ditahan sama Allah, tidak kembali ke jasadnya yang di dalam kubur, tetapi roh orang yang tidur itu dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dua kematian, kematian sugra dan kematian kubro. Kematian kubro ini jasadnya ditinggalkan sama roh. Kematian sugra, maka roh ini keluar ketika dalam mimpi, tetap masih hidup. Nah, makanya dikatakan an-naum akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Nah, kemudian di sini dikatakan, diceritakan, dibawakan cerita-cerita kisah-kisah nyata, di mana orang-orang soleh berjumpa dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ada puluhan cerita di sini. Saya akan bawakan beberapa kisah. Ini sangat penting sekali bagi orang-orang yang masih hidup seperti kita. Bagaimana ruh orang-orang soleh berjumpa ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang soleh. Ya. Kemudian kondisi mereka seperti apa di sana, di alam lain selain alam dunia ini, di alam barzakh, di alam kubur. Apa kondisinya? Bagaimana? Dan kenapa? Lalu apa amalan yang menyebabkan demikian-demikian? Nah, diceritakan di sini, dan ini menjadi pelajaran buat kita, hikmah buat kita yang masih hidup. Ini kisah nyata, dan semua ada kitab-kitab referensinya yang disebutkan di sini oleh Syekh Ibnul Qayyim. Di sini ceritakan, qala Sa'id bin Musayyib iltaqa Abdullah bin Salam wa Salman al-Farisi
Wa faqala ahaduma lil akhar, ya. Dua orang berjumpa, yaitu Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi. Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi. Faqala ahaduma, ini sahabat. Faqala ahaduma lil akhar. Salah satu di antara mereka berkata, "In mutta qabli," kalau kamu mati lebih duluan sebelum aku. Falkini fa akhbirni ma lakita min rabbik. Maka temui aku dan beri kabar padaku apa yang kau jumpai kepada Tuhan, kepada Allah. Para sahabat, tradisi yang dilakukan para sahabat, para tabi'in seperti ini. Jadi tradisi mereka ini sama-sama sahabat-sahabat, sahabat akrab. Fulan, kalau kamu mati lebih dulu, ya, kamu nanti paranin aku, datangi aku, kasih kabar apa yang Allah lakukan kepadamu. Ya, kalau aku mati dulu daripada kamu, aku nanti akan datangi kamu dan aku akan kasih kabar kepada kamu gimana kondisi aku. Kalau sekarang digitukan, mungkin kabur. Jangan, mati kok marani aku. Yo, tak balang sandal gue. Misalnya kan gitu. Ketakutan. Kamu sudah mati kok datengin saya. Pikirannya sudah jadi hantu begitu. Nah, ini persepsi manusia yang salah. Ya, sudah jadi satu mindset, ya, satu keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal kalau datang itu jadi hantu. Bukan. Justru ini kebiasaannya orang-orang salaf dulu. Fulan, kalau kamu mati, ya, lebih dulu daripada aku, kamu datangi aku, paranin aku, terus kasih kabar kepadaku. Gitu. Kalau aku mati lebih dulu, aku akan datangi kamu dan aku akan kasih kabar kepadamu. Nggak tahu caranya gimana dan kebanyakan datang lewat mimpi. Bagaimana kisahnya? Dengarkan baik-baik. Ini ada puluhan dan semua kasus berbeda-beda. Ini seru ini. Ya. Faqala al-akhar, maka salah satunya bertanya, wahal tatakil amwat wal ahya, apakah orang yang sudah meninggal ini bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup? Qala na'am, salah satunya menjawab, ya bisa. Arwahum fil jannah tadhhab haitsu sya'at. Arwah mereka di dalam surga pergi sekiranya mereka mau, pergi kemana saja. Qala famata fulan. Akhirnya diceritakan oleh Sa'id bin Musayyib sebagai saksinya ini, famata fulan, salah satunya meninggal dunia. Falakiyahu fil manam. Lalu menjumpa salah satunya dalam mimpi. Faqala lahu, maka berkata yang sudah meninggal ini, tawakkal wa abshir. Berserah diri dan terimalah kabar gembira. Falam ara misla tawakkal gat. Sungguh aku belum pernah melihat kebaikan yang lebih baik daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini satu. Apa tadi? Berserah diri, tawakal. Oke. Di sini ceritakan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, sepupunya Nabi, berkata, kuntu astahi an ara Umar fil manam. Aku kepingin mimpi Umar bin Khattab, pingin lihat. Fama ra'aitu illa inda qurbil haul. Maka tidaklah aku bermimpi Umar bin Khattab kecuali mendekati 1 tahun. Fara'aituhu, aku melihat dia dalam mimpi itu, yamsahul araka an jamini, mengusap keringatnya dari keningnya. Wa huwa yaqul, Sina Umar berkata, hada awanu faragi. Ini adalah waktu selesai aku. Ingka da arsy la yuhadda laula anni lakitu raufar rahima. Ars bergoncang, sebentar lagi aku mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Ada lagi ceritanya. Diceritakan oleh Muslimah bin Abdul Malik bahwasanya Muslimah bin Abdul Malik ini bermimpi Umar bin Abdul Aziz setelah wafatnya. Dalam mimpi itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz, laita siri ila ajil halat sirta ba'dal maut." Dalam mimpi Muslimah ini, seorang perempuan ini berkata, "Wahai Abdul Aziz, Amirul Mukminin, kemana kondisi kamu sekarang? Sudah wafat." Qala ya Muslimah, hai Muslimah, hada awan faragi, ini waktu aku sudah istirahat. Wallah masarahtu illal an, demi Allah aku nggak bisa istirahat kecuali saat ini. Qala qultu fa aina anta ya Amirul Mukminin? Terus kondisi kamu di mana wahai Amirul Mukminin? Gimana? Qala ma aimatul huda fi jannati adn. Maka Umar bin Abdul Aziz menjawab, aku bersama para pemimpin-pemimpin Muslim ya di surga Aden. Di sini juga dikatakan setelah ini ya banyak sekali mimpinya orang-orang soleh yang bermimpi dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Saleh Al-Barad bercerita, ra'aitu Zurarah bin Aufa ba'da mautihi. Aku bermimpi Zurarah bin Aufa setelah wafatnya. Faqultu rahimakallah madza qila lak wa madza qulta? Fa'arada anni qulta fama sana Allah bik. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Apa yang engkau dapati? Maka apa yang Allah lakukan denganmu? Maka Zurarah bin Aufa menjawab, tafaddala alayya bijudi wa karami. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku anugerah dengan kedermawanannya. Kemudian dia bertanya, fa Abul Alla Yazid akhu Mutarrib. Lalu Abul Alla Yazid, saudaranya Mutarrib, di mana? Dzaka fid darajatil ula. Dia di derajat yang tinggi lagi daripada aku. Kutu fayul a'mal ablagu fima indakum. Terus amalan apa yang bisa menyampaikan kalian ini ke derajat yang tinggi? Qala at-tawakkul wa qisarul amal. Yaitu dengan berserah diri kepada Allah dan pendeknya angan-angan. Dua, berserah diri dan pendeknya angan-angan. Kemudian ada lagi. Suhail Akhu Hazam bercerita, Ra'aitu Malik bin Dinar, aku pernah bermimpi Malik bin Dinar, ba'da mautihi, setelah wafatnya. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Malik bin Dinar, ya Aba Yahya, wahai Aba Yahya, laita syiri madza gadimta bihi alallah. Wah, duhai engkau Malik bin Dinar, Abu Yahya, dengan apa engkau datang kepada Allah? Maka Malik bin Dinar menjawab, qala gadimtu bidunubin katsira maha anni husnudzan billahi azza wajalla. Aku menghadap kepada Malik bin Dinar dengan dosa yang banyak yang telah Allah hapus dariku dosa-dosa itu dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar ini luar biasa, ibadahnya sangat hebat. Dan beliau ini orang yang tawadu, tidak mau keluar bersama warganya untuk sholat istisqa mendatangkan hujan. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak keluar bersama kami wahai Malik bin Dinar? Aku takut kalau aku keluar akan turun hujan batu, hujan api. Kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang aku lakukan. Jadi aku tidak keluar. Maka
ketika ditanya seseorang, yaitu Suhail Al-Khawazim ini bermimpi Malik bin Dinar, dengan apa engkau datang kepada Allah? Maka Malik bin Dinar menjawab, aku datang dengan dosa yang banyak dan dihapus oleh Allah dengan berkat husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian juga ada seseorang di sini yang bermimpi Raja bin Haywah, seorang perempuan ahli ibadah bermimpi beliau. Lalu perempuan ahli ibadah ini bertanya, wahai Raja bin Haywah, kemana kalian datang? Aku datang menuju kebaikan. Tapi aku pernah takut sangat luar biasa. Terjadi suara menggelegar luar biasa. Aku mengira kiamat sudah datang. Lalu yang bermimpi ini, seorang perempuan abidah ini mengatakan, kenapa bisa demikian? Kenapa engkau kok takutan? Katanya kamu dalam keadaan kebaikan. Iya, dakhalal jarrah, yaitu Jarrah bin Abdullah Al-Hakami masuk dan para sahabatnya masuk ke dalam surga dengan berbagai macam bawaan-bawaan mereka sampai bergemuruh di pintu surga. Aku kira kiamat telah datang. Ternyata ada Jarrah bin Abdullah Al-Hakami yang saat itu wafat karena terbunuh waktu perang. Mereka ini datang ke dalam surga dengan bergerombol sehingga bergemuruh pintu surga. Masya Allah. Kemudian ada lagi di sini. Qala Jamil bin Murrah. Jamil bin Murrah bercerita, kana muwarrik al-ijli li akhan wa sadigan. Memiliki saudara bernama Muwarrik al-Ijli. Maka aku berkata kepadanya satu hari, ayuna mata qabla sahibi falyati sahibah falyukhbirhu billadzi sara ilaih. Siapa saja dari kita yang mati, maka dia datangkan saudaranya dan kabarkan bagaimana kondisi dia di sana. Maka yang lebih dulu mati adalah Muwarrik. Famata Muwarrik. Fara'at ahli fi manamiha, yang mimpi malah istriku. Bermimpi Muwarrik, sahabatku ini, saudaraku ini, yang bermimpi malah istriku di dalam tidurnya. Ka'annahu atana kama kana ya'ti. Seolah-olah ini seperti nyata, bukan mimpi. Yang mendatangi kami berdua seperti dia mendatangi kami saat masih hidup. Faqara al-bab kama kana yaqra. Dia mengetok pintu sebagaimana dia mengetok pintu masih hidup. Qalat, maka istriku ini berkata, faqumtu fafatahtu lahu kama kuntu aftah. Lalu aku bukakan pintunya. Seolah-olah nyata aku benar-benar membukakan pintu rumahku untuknya. Wa qultu udkhul ya Abal Mu'tamir ila ayatuka akhuk. Ayo masuk Muwarrik, masuk Abal Mu'tamir. Ayo datangi saudaramu. Maka Muwarrik ini, Abul Mu'tamir ini menjawab, qal kaifa adkhul wa qad diktul maut. Wa qad duktul maut. Bagaimana aku bisa masuk? Aku sudah merasakan kematian. Inna majitu li'u'lima jamilan bima sana Allahu bi. Aku datang ini cuma mau ngasih tahu kebaikan, keindahan yang Allah lakukan kepadaku. Alimihi, kasih tahu kepada suamimu itu, saudaraku itu, annahu qad ja'alani fil muqarrabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku termasuk orang muqarrabin, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kebiasaannya orang-orang soleh dulu itu sesama yang lain, baik itu saudaranya yang soleh atau sahabatnya yang soleh, itu selalu memberikan wasiat. Kalau di antara kita mati lebih dulu,
datangi salah satunya ya, kasih kabar gimana kondisinya di sana begitu. Kebanyakan didatangi lewat mimpi. Subhanallah, ini artinya apa? Bahwa ruh yang sudah meninggal itu bisa berjumpa dengan ruh yang masih hidup. Ruh yang masih hidup juga bisa berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal dunia. Ayatnya tadi buktinya ya. Masya Allah. Makanya ketika kita bermimpi orang-orang yang sudah meninggal dunia, kitab Ibn Sirin, saya Ibnu Sirin, itu mengatakan bahwa ketika orang itu mimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, itulah kondisinya yang sebenarnya di sana. Misalnya kita mimpi orang yang sudah meninggal, saudara kita meninggal di sana tersenyum. Itulah kondisinya dia, bahagia di dalam sana, di akhirat sana, di surga sana. Ketika kita bermimpi orang yang sudah meninggal dalam keadaan nelongso, sedih, maka kondisinya begitu dia mendapat siksa di dalam kuburnya, di alam barzahnya. Begitu. Ya. Kitab Ibn Sirin. Nah, di sini ada ceritanya lagi Ibn Sirin. Muhammad bin Sirin ini pakar mimpi nomor 2 setelah Imam Ja'far as-Shadiq. Terkenal, beliau imamnya mimpi yang sangat luar biasa. Orang mimpi cerita begitu, detailnya diceritakan lagi oleh Muhammad bin Sirin. Hei perempuan, ada yang kamu lupa kamu ceritakan dalam mimpimu. Sini. Apa itu saya Muhammad bin Sirin? Kamu kentut dalam mimpi kamu ya? Kok tahu? Nah, sampai detail begitu Muhammad bin Sirin. Nah, beliau juga wafatnya itu juga karena mimpi. Jadi ceritanya ya, di dalam buku Tafsir Mimpi, ensiklopedia Tafsir Mimpi yang saya tulis ya, tahun 2000 berapa itu ya, 2008 itu ya. Itu beliau ini ada seorang perempuan mendatangi Syekh Muhammad Ibn Sirin. Jadi seorang perempuan ini, wahai Syekh, aku bermimpi tentangmu. Ceritakan saja, ini Ibn Sirin lagi makan. Aku tidak akan menceritakan sampai engkau selesaikan makanmu. Ya sudah. Setelah selesai makannya, saya Ibn Sirin, hats ru'yak. Ayo, mimpimu ceritakan padaku. Wahai Muhammad bin Sirin, aku bermimpi bulan itu pergi terbang mendatangi tata surya. Lalu tiba-tiba ada suara dari belakangku berkata kepadaku, katakan dan kabarkan mimpimu ini kepada Muhammad bin Sirin. Langsung tiba-tiba mukanya pucat, pasih luar biasa. Kakaknya yang perempuan datang. Ya Muhammad, kenapa engkau pucat pasih mukamu? Gimana aku tidak pucat pasih? Mimpinya si perempuan ini adalah arti 7 hari setelah ini, dari hari ini aku akan dikubur. Jadi mimpinya tentang kematian Syekh Muhammad bin Sirin. Akhirnya setelah 1 hari benar Syekh Muhammad bin Sirin dikubur. Subhanallah. Enak, sebelum matinya dikasih tahu dulu, ya kan? Jadi bisa nyaur utang,